Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wa nastaghfiru wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkumpul kita live kembali untuk kajian online kita dengan Ustadz Anang dengan tarikh Utsman bin Affan. Langsung saja karena terbatasnya waktu dan materi kami serahkan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya alladziina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya mas kalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah segala pujiannya milik Allah dengan segala limpahan taufik dan hidayahnya kita bisa bertemu sekalipun dengan media Zoom ya. Belum bisa untuk kemudian kita melakukan pertemuan secara offline, mesti harus online terlebih dahulu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk kepada materi, mungkin sekedar tadkirah mengingatkan bahwa kita sudah berada di tanggal 7 ya, Muharram 8 mungkin sekarang sudah lewat maghrib. Ya, karena ini bulan Muharram, mengingatkan bahwa hari Jumat kita akan saum Tasu'ah dan juga kemudian hari Sabtunya saum Asyura ya. Tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Ya, sesuatu yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita tentang tarikh khulafa, ya, kekhalifahannya Utsman bin Affan, dan pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang problematika atau persoalan-persoalan seputar tragedi terjadinya pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Ya, saya akan share slide-nya, kita lihat bersama-sama nantinya. Ya, jadi sudah tampil mudah-mudahan di layar yang ada tentang slide yang akan kita bahas pada malam hari ini. Melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin penjelasan dari Dr. Abdul Aziz ya. Kita sudah sampai kemarin pembahasan di poin yang ke-7 dari penjelasan beliau, kemudian kita lanjutkan pada poin yang ke-8. Ya, beliau mengatakan dalam tragedi ini terjadi pengurangan pengetahuan, baik karena kematian para ulama dan juga kaum intelektual, atau sikap diam dan pengasingan mereka demi keselamatan, ataupun orang-orang menjauhi mereka karena beberapa faktor. Jika situasi dan kondisi tersebut telah terjadi di masyarakat, maka mereka pun diselimuti kebodohan, ya, dan menempatkan orang-orang bodoh ini sebagai pemimpin. Akibatnya mereka ini akan memberikan fatwa tanpa didasarkan pada pengetahuan yang benar, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Kebodohan akan mewabah dan bahkan akan menguasai mereka. Ini analisis beliau ya. Jadi kalau tragedi demi tragedi nanti akan dilewati oleh kaum muslimin, pada puncaknya nanti akan mengalami sebuah kondisi yang sangat ironi yang dialami oleh kaum muslimin ini. Ya, bercontohlah kemudian ketika kita mengkilas balik sejarah saat berakhirnya kekhalifahan Turki Utsmani ya.
tahun 1924 kemudian sistem itu tergantikan dan terangkatlah yang sosok pemimpin di Turki yang namanya Kemal Atatürk. Maka dia mencoba untuk menghilangkan seluruh simbol-simbol agama ya di negeri Turki, sehingga dikatakan negeri Turki negeri yang sangat sekuler waktu itu ya. Sampai kemudian perubahan demi perubahan juga terjadi, akhirnya kemudian di era kepemimpinan Erdogan itu mencoba untuk kemudian dikembalikan simbol-simbol itu. Ya, di pemerintahnya Kemal Atatürk kita menyaksikan seluruh simbol agama ditiadakan. Sampai kemudian kalau kita membaca sejarahnya, azan itu masih harus dengan bahasa Turki, tidak dengan bahasa Arab. Saking fobianya terhadap nilai-nilai yang kemudian berbau keislaman. Dan jilbab waktu itu juga dilarang oleh Kemal Atatürk memasuki ruang-ruang publik pemerintahan. Ya, maka sekolah tidak diperbolehkan. Orang kerja di kantor pemerintahan juga tidak diperbolehkan untuk kemudian memakai jilbab, karena itu dianggap sebagai simbol keislaman yang memasuki ruang bebas ya, nilai. Artinya tidak boleh teridentifikasikan dengan satu agama tertentu. Itu yang kemudian berkembang. Ya, sampai kemudian kalau kita membaca sejarahnya pula, Hagia Sophia itu kan di saat ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih berubah menjadi masjid. Ya. Menjadi Masjid Hagia Sophia. Gitu. Tapi begitu kemudian runtuh dan dipegang oleh Kemal Atatürk, dirubah menjadi museum. Ya, Museum Hagia Sophia. Ya. Sehingga kemudian ya tidak ada identitas ini menjadi milik siapa, menjadi milik semuanya. Jadi intinya bahwa waktu itu ya yang dia inginkan ini, Kemal Atatürk inginkan betul-betul dihilangkannya identitas keagamaan, keislaman ya yang terjadi di negaranya. Akhirnya kemudian dirubah menjadi museum sampai kemudian berakhirnya ya kemarin itu yang saat kita menyaksikan dirubah kembali oleh Erdogan ini kemudian menjadi masjid kembali, ya, Masjid Hagia Sophia, dan kemudian ya sudah mulai dipakai untuk Jumatan. Ya. Jadi berubah kembali fungsinya. Ini sekedar sebagai sebuah gambaran gampang untuk kemudian kita meletakkan analisis beliau ini dengan peristiwa yang sudah terjadi. Kemudian yang ke-9 kata beliau dalam tulisannya itu, dalam peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada utusannya bahwa umat ini tidak akan binasa karena kemarau yang panjang atau kelaparan. Dan juga tidak akan dikuasakannya musuh atas mereka meskipun sebesar dan sekuat apapun musuh tersebut. Ya, akan tetapi perkara yang tidak dijamin Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya adalah agar umat ini tidak berbeda pendapat dan berkonflik. Ya, dengan begitu, maka hal ini merupakan gerbang yang bisa dimasuki oleh musuh dari luar. Dengan alasan bahwa ketika umat ini telah berbeda pendapat dan berkonflik, dan konfliknya itu tajam, gitu, ya, di antara mereka, maka kemudian sampai pada tingkatan saling membunuh, disitulah kemudian unsur-unsur kekuatan dan kejayaan tentu akan melemah. Hingga ini membuka peluang yang besar untuk kemudian musuh itu mengalahkannya. Ini dari berbagai macam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi memang di antara 3 permintaan Rasulullah SAW itu, yang 2 diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang 1 itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kemudian salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Muhammad dan juga Imam Muslim ya. Jadi singkat saja bahwa aku mohon kepada Allah dan mengabulkan 2 hal yang aku doakan dan menolak satunya. Aku mohon kepada Rabbku agar umatku tidak dibinasakan karena kelaparan. Allah mengabulkan doaku. Aku mohon agar umatku tidak dibinasakan dengan cara ditenggelamkan. Ya, dia kabulkan doaku. Di riwayat lain tidak dikuasakan musuh dan Allah juga mengabulkannya. Cuman kemudian beliau mengatakan di dalam ujung hadis itu, wa sa'atuhu an la yaj'ala sahum bainahum fanama'aniha. Jadi saat kemudian aku memohon kepadanya
untuk tidak menjadikan umatku ini permusuhan, ya, atau sampai konflik itu, maka Allah kemudian tidak mengabulkannya. Ya, ini artinya bahwa kemudian potensi untuk kemudian terjadinya konflik di tengah umat itu selalu ada. Tapi ini bukan berarti legitimasi untuk kemudian saat terjadi konflik kita ini membenarkan dan melakukan pembenaran. Wajar orang Rasulullah berdoa untuk itu kemudian tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Bukan seperti itu. Artinya pensikapan yang benar ini adalah berupaya sekuat tenaga jangan sampai kemudian konflik itu terjadi di masa kita. Dan kalaupun ada berupaya sekuat tenaga juga kemudian kita punya sikap agar tidak kemudian terjebak dalam konflik itu. Ya, maka mungkin pernah saya singgung dalam pertemuan yang lalu, Allah SWT juga sebenarnya sudah memberikan antisipasi, ya. Jadi ketika di dalam surat Hujurat itu Allah mengatakan wa in ta'ifata minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jadi ketika engkau melihat, ya, kalau dua kaum mukminin itu, kelompok kaum mukminin itu berperang, maka kemudian damaikanlah di antara keduanya. Ya, artinya positioning yang tepat ketika kita mendapati hal yang seperti itu adalah memposisikan diri sebagai penengah, bukan masuk dalam wilayah konflik yang ada. Tapi bahwa kemudian konflik ini mesti terjadi itu sunatullah. Kan sudah banyak terbukti konflik-konflik yang ada di antara kaum muslimin ini. Sudah banyak yang terjadi dan bahkan masanya di masa Ali nanti juga waktu kita membahas di sana ada perang Jamal, ada perang Siffin, itu terjadi konflik di antara kaum muslimin. Kemudian juga terjadi ketika perpindahan kemudian kekuasaan, ya, dari Bani Umayyah menuju dinastinya Bani Abbasiyah dan sebagainya. Konflik-konflik itu sesuatu yang tidak bisa kemudian kita katakan nggak mungkin terjadi. Enggak, karena itu sudah menjadi sunatullah yang tidak bisa dihindari. Hanya kita ini harus pandai-pandai meletakkan atau kemudian membangun sikap kepadanya. Ya. Artinya kalau sampai ini kemudian terjadi di zaman kita, terjadi konflik antar umat, maka positioning kita ini adalah position sebagai penengah. Ya, penengah, mendamaikan, dan jangan sampai masuk di ruang atau di wilayah konflik. Masing-masing masa itu sebenarnya orang-orang terbaik di antara umat ini, para sahabat dan sebagainya ini juga berupaya sekuat tenaga agar jangan sampai terjadi konflik itu di masa mereka. Ya, tapi rupanya kemudian ya memang terjadinya itu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya yang terjadilah kemudian. Maka saya katakan bahwa kemudian ya sikap kita yang terbaik itu bukan kemudian ini dijadikan sebagai sebuah legitimasi terjadinya kemudian kita menjadi konflik dengan kelompok yang lain, dengan golongan yang lain, dengan mazhab yang lain, bukan. Nah, tapi ini menjadi sebuah kehati-hatian agar kita tidak masuk dalam wilayah konflik yang ada yang berlebih-lebihan. Bahwa perbedaan pendapat itu sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan, tapi jangan sampai perbedaan pendapat itu mengarah kepada terjadinya konflik yang menyebabkan adanya perpecahan. Ya. Itu. Nah, kemudian beliau juga menyampaikan bahwa dalam beberapa arti disebutkan bahwa muncul tragedi yang berlangsung terus-menerus menjadi ladang subur munculnya berkembangnya kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam dan sesat, hingga para pejuang kebatilan dan kejahatan itu menjadi eksis. Dan ini kita sudah lihat ya perkembangan yang ada ya sampai detik ini. Ya, maka kita juga bisa telah memilah-milah ya memang dalam perkembangannya berkembang tumbuh subur gitu. Ya, bahkan juga kemudian ya kalau kita lihatlah kemudian di negeri kita yang kita cintai ini, ya kelompok-kelompok itu selalu muncul ada sampai kemudian menjadikan para ulama itu gemes melihatnya begitu. Berbagai macam aliran yang enggak ada sandarannya, ada yang mengaku malaikat, ada yang mengaku nabi, ada yang macam-macam lah. Ya, yang jelas-jelas mereka ini sesat gitu. Dan ya ini tumbuh subur dalam kondisi kemudian ketika terjadinya konflik di tengah-tengah umat Islam itu. Jadi mereka terkadang juga memanfaatkan situasi dan kondisi. Oleh karenanya bahwa kita ini memang harus berupaya sekuat tenaga, sebisa mungkin untuk kemudian betul-betul menjauhkan diri dari potensi itu dan agar kemudian tidak menjadikan itu sebagai ladang yang subur bagi mereka-mereka yang kemudian mengembangkan aliran-aliran yang kemudian tidak ada landasannya sama sekali di dalam Islam. Kemudian dalam akhirnya terjadi perubahan mendasar ya mengenai etika masyarakat. Ya.
Jadi orang-orang semakin malas beramal, soleh, dan kebaktian sosial hingga permusuhan dan kedengkian serta saling membenci menjadi karakter yang umum di tengah masyarakat. Ini dalam analisis beliau ya, dalam analisis beliau karena terjadinya berbagai macam hal yang konflik di antara mereka sehingga kemudian menjadikan orang ini menjadi gairahnya untuk beramal soleh itu menjadi turun. Karena mereka sudah putus asa dengan kondisi-kondisi yang ada. Ya, dan mungkin kita juga merasakan aura itu, gelombang itu di tengah-tengah kita ini. Ketika kemudian konflik itu nggak selesai-selesai di antara kelompok umat yang satu dengan yang lainnya, itu pada akhirnya menjadikan beberapa umat yaitu kemudian mengambil sikap untuk kemudian ya acuh tak acuh akhirnya. Tidak istilahnya kemudian ikut mengambil peran berkontribusi untuk kemudian menyebarkan kebaikan supaya enggak. Orang sudah merasa putus asa. Ya, merasa bahwa melihat ini konflik, begitu konflik di mana-mana konflik. Ya, antar umat sendiri seperti itu konfliknya. Kalau perbedaan pendapat sih sesuatu yang nggak bisa kita hadapi. Tapi kalau sampai mengarah kepada konfliknya, yang kemudian menjadikan mereka ini berpecah belah, nah ini yang kemudian perlu diwaspadai. Ya. Dan pada akhirnya kata beliau yang lebih menyedihkan adalah mereka ini tidak lagi bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya, tidak bisa lagi membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya, ini sesuatu yang perlu untuk kemudian kita identifikasi dalam artian bahwa kemudian kita waspadai dan ikut bersama-sama berkontribusi ya, dan terus mengembangkan kebenaran, mengajarkan kebenaran di tengah-tengah umat ini ya, sehingga kemudian mereka tidak lagi menjadi orang yang rabun terhadap kebenaran dan kesalahan. Nah, artinya bahwa kemudian terkadang di zaman yang sudah kacau balau itu ya, kacau balau begitu bahwa kemudian ya terkadang yang baik kelihatan buruk, yang buruk kelihatan baik. Nah, dalam kondisi seperti itu, jadi kebaikan itu kadang hanya diukur dengan banyaknya orang yang mengiyakan persoalan ini. Padahal kan belum tentu standarisasinya seperti itu. Tidak lagi dikembalikan kepada pondasinya, yaitu bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu memandang perkara ini. Tapi kemudian apa yang umum di tengah masyarakat itu. Padahal ketika masyarakat sudah tidak terbimbing dengan Quran dan Sunnah, akan menjadi bahwa kemudian tolok ukurnya itu, paradigmanya itu sudah menjadi berbeda. Ya, meletakkan nilai-nilai kebenaran juga berbeda. Standarisasi sesuatu yang tidak benar juga berbeda. Ketika masyarakat itu kemudian jauh dari nilai Quran dan Sunnah. Nah, ini apa yang ditulis oleh beliau ini adalah pengamatan secara global ya, pengamatan secara global bahwa kalau sampai terjadi seperti ini, terjadinya konflik tengah umat, kemudian ya pada akhirnya mereka ini sudah acuh tak acuh terhadap agamanya, otomatis kemudian dia terjauhkan dari Quran dan Sunnah, dan ketika orang itu sudah terjauhkan dari bimbingan Quran dan Sunnah, ya otomatis mereka ini sudah tidak bisa lagi membedakan rabun terhadap sebuah nilai apakah ini benar ataukah salah. Nah ini, dan bahkan kadang mencampur antara yang hak dan yang batil. Ya begitulah seterusnya. Nah kemudian disampaikan bahwa dalam hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwa tragedi tersebut sebelumnya didahului dengan keamanan yang stabil, kemakmuran yang merata, dan masyarakat yang kemudian beretika hingga orang yang berkendara dari Irak ya, dan Mekah tiada pernah mendapatkan gangguan kecuali tersesat di jalan saja. Kenyataan ini tampak pada pertengahan pertama kali pemerintahannya Khalifah Utsman bin Affan. Pada menjelaskan keamanan relatif stabil dan kemakmuran semakin meningkat. Tragedi pembunuhan dan juga huru-hara itu pun belum pernah terjadi hingga semua berhasil dihancurkan. Akibatnya kemudian ya situasi kondisi berubah drastis dari tadinya aman menjadi ketakutan. Jadi dalam pandangan beliau ini bahwa separuh dari pemerintahannya Utsman bin Affan itu stabil ya. Ini stabil sejak pemerintahan Abu Bakar ya, wafatnya Rasulullah kemudian dikendalikan oleh Abu Bakar, kemudian dikendalikan oleh Umar, itu relatif secara umum ya, secara umum stabil. Separuh dari pemerintahnya Utsman ini juga stabil. Nah, kemudian 6 tahun berikutnya inilah yang kemudian mulai bermunculan nilai-nilai yang kemudian yang mengarah kepada terjadinya permusuhan di antara mereka ini. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu analisis dari Dr. Abdul Aziz ya. Kemudian Syekh Zahir bin Muhammad bin Said ya, dalam salah satu kitab beliau memberikan tawaran
ya, kepada kita sebagai solusi, output, ya, jalan keluar lah. Ketika kemudian terjadinya fitnah-fitnah yang kemudian sudah dikabarkan dalam nas-nasnya. Ya. Salah satu yang kemudian sikap dianjurkan dalam kitab beliau itu adalah senantiasa mengingatkan umat akan fitnah-fitnah itu dan mendorong untuk kemudian menjauhinya atau tidak terlibat di dalamnya. Artinya bahwa dalam pandangan beliau ini, Syekh Zahir ini, bahwa umat itu masih tahu, ya, masih tahu gambaran-gambaran, ya, yang dalam buku beliau itu nususil fitan itu mesti harus mereka tahu. Ya. Jadi nas-nas tentang fitan, tentang fitnah itu mereka mesti harus paham. Ya. Umat ini, sampaikan kepada umat sehingga umat ini menjadi waspada, ya, menjadi berhati-hati, ya, dan kemudian untuk selalu menjauhinya, menjauhi bahwa titik-titik yang akan menyebabkan terjadinya fitnah ini, dan kemudian tidak terlibat di dalamnya. Ya, kemudian beliau yang kedua menyarankan, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah-fitnah ini. Ya, memperbanyak berdoa kepada Allah, memperbanyak kemudian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, agar kemudian di zamannya, di masanya tidak terjadi fitnah-fitnah yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hadis berdoa kepada Allah dari fitnah yang nyata dan yang tersembunyi. Ya. Kemudian kata beliau ketiga ini adalah bersegera melakukan amal soleh, karena amal soleh itu dapat menjadi tameng dari fitnah-fitnah, karena amal soleh sebab paling kuat untuk tetap menjaga yang hak. Artinya diharapkan oleh beliau seluruh pihak, ya, terutama mereka yang kemudian memiliki kapasitas untuk kemudian memiliki kesempatan untuk kemudian menyampaikan kebenaran, ya, ini selalu kemudian mendorong umat ini agar kemudian mereka termotivasi menggalakkan satu habit, satu kebiasaan untuk terus beramal soleh, ya, agar kemudian akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah ini. Ya, dan amal soleh ini yang kemudian tetap menjadikan kita ini selalu concern kepada yang hak. Kemudian yang keempat beliau mengatakan tetap beribadah dan sabar dalam melaksanakannya ketika datang fitnah-fitnah itu. Karena ibadah pada hari fitnah itu pahalanya besar, sama dengan pahala hijrah. Ya. Ini yang disampaikan. Kalaulah kemudian sudah sedemikian rupa, kemudian kita mengupayakan supaya terjadi fitnah itu dan kemudian terjadi konflik yang kemudian sampai pada tingkat, ya, perselisihan yang mendasar, yang besar di antara umat, pada saat itulah kemudian beliau di samping menjauhinya, beliau mau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap beramal soleh, dan kemudian beliau menyarankan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian ya, talibul ilmi, ya, memperbanyak ilmu. Ya. Sehingga kemudian dia memperdalam ilmu itu diharapkan bahwa kemudian menjadi memahami, ya, keadaan yang ada dan mengkaitkan dengan apa yang telah diinformasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan pemahaman tentang ilmu itu, pemahaman tentang fitnah-fitnah itu begitu muncul, itu kita bisa melakukan pensikapan yang benar. Ya. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan ciri-ciri akhir zaman itu ya kurangnya ilmu dan munculnya kebodohan. Oleh karenanya teruslah kemudian kita ini menjadi orang yang tidak henti-hentinya dan tidak capek-capeknya kemudian memperdalam ilmu, terutama ilmu agama. Kemudian menjaga lisan dan tangan sehingga tidak terlibat dalam fitnah-fitnah ini, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang mengakibatkan jadi pemicu dan menyalakan apinya. Ya, api fitnah itu sendiri, api konflik di antara umat itu. Ya, sehingga tidak semakin membesar. Ya, makanya tadi Allah sudah menganjurkan dalam surat Al-Hujurat itu kalau terjadi pertikaian di antara orang mukmin berperang, ya kita sebagai penengahnya, jangan sebagai peniupnya. Ya, semakin api itu menjadi besar, mencoba untuk mendamaikan di antara keduanya dengan tentunya dengan sikap yang adil dan proporsional. Ya. Kemudian beliau menyatakan ya tetap bergabung dengan jamaah muslimin dan tidak ikut membantu kelompok-kelompok yang sesat. Ya, kemudian kalau memang sudah susah bagi kita kemudian menghadapi semuanya karena kita tidak punya power, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan dan lain sebagainya, ya ketika terjadi itu ya menjauhi
kerusakan yang ada ketika kemudian fitnah itu telah merata di mana-mana. Nah, ini sesuatu yang kemudian disampaikan oleh beliau. Nah, kemudian di dalam kitab beliau, di kitabnya Profesor Dr. Muhammad As-Shalabi ini tentang Khalifah Utsman bin Affan ini, bahwa kemudian disampaikan, ditulis faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tragedi pembunuhan dari Utsman bin Affan. Nih. Imam Az-Zuhri mengatakan, Utsman bin Affan itu menjabat sebagai Amirul Mukminin selama 12 tahun. 6 tahun pertama tidak terjadi sesuatu apapun yang merusak. Nih. Dan kemudian ya beliau ini menjadi seseorang yang bahkan lebih dicintai oleh kaum Quraisy dibandingkan Umar bin Khattab karena kelembutannya, ya. Karena kelembutannya. Ya. Dan Umar kan orangnya keras gitu dan tegas begitu. Ya. Dan para ahli sejarah dari umat Islam menyebutkan periode kedua dalam pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu antara 30 sampai 35 Hijriah, itu sebagai al-fitnah, ya, atau tragedi, yang mengakibatkan terbunuhnya sang Khalifah Utsman bin Affan sendiri dan gugur sebagai syuhada. Pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab serta permulaan pemerintahan Utsman bin Affan, umat Islam masih bersatu dan bersepakat tanpa ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya, ya, secara berlebihan itu. Kemudian menjelang akhir pemerintahan Utsman bin Affan mulai terjadi perpecahan di antara mereka hingga kelompok perusuh dan pembangkang berhasil membunuh beliau, yaitu Utsman bin Affan. Dan umat Islam harus tercerai-berai pasca terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa kemudian di masa pemerintahan Abu Bakar sampai kepada pemerintahannya Umar. Umar pun wafatnya kan saya terbunuh saat beliau mengimami sholat subuh kan. Tapi yang melakukan pembunuhan itu kan kemudian orang Persia. Nah, sehingga ya akhirnya kemudian yang kita bahas kemarin pada saat Umar bin Khattab ketika dia nanya siapa pembunuhnya, begitu tahu kalau dia orang Persia, dia mengucapkan alhamdulillah bahwa yang membunuhku bukan dari kalangan kaum muslimin. Nah, oleh karenanya kemudian ketika terjadinya pembunuhan terhadap Umar bin Khattab itu tidak terjadi kekacauan apapun karena memang dia bukan kekuatan yang kemudian bisa memporak-porandakan kesatuan dan persatuan kaum muslimin saat itu. Cuman kemudian ketika setelah Umar wafat, kemudian di masa Utsman bin Affan dipimpin separuh perjalanan, nah kemudian disitulah bermunculan kelompok-kelompok yang kemudian mulai menebarkan fitnah yang dimotori oleh Abdullah bin Saba itu. Nanti yang kita lihat pada sampai proses pembunuhan beliau ini kan menebarkan isu nepotismenya Utsman bin Affan ini. Yang pernah kita bahas telah dibantah semua oleh sang penulis buku ini ya. Tapi bahwa kemudian isu itu dimunculkan, disebarkan, berita-berita hoax itu mampu mengkondisikan beberapa orang untuk kemudian memang pada akhirnya tidak menyukai Utsman bin Affan tanpa melakukan tabayun atau klarifikasi. Nah, sehingga pada akhirnya menggelembung, menguat, ya, mengkristal, dan kemudian mereka melakukan tindakan perencanaan ya, sampai terjadinya pembunuhan terhadap sang khalifah ini, yaitu Utsman bin Affan. Ya. Dan ya perubahan-perubahan struktur kemasyarakatan inilah yang nanti juga kemudian dikaji di dalam buku ini. Ya, seperti apa kemudian pergeseran-pergeseran yang ada dari masa masyarakat di masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang seperti itu. Nah, ya kita nggak membicarakan di masa Rasulullah ya, karena di dalam dari Rasulullah betul-betul settle kaum muslimin ini. Ya. Kemudian di masa Abu Bakar dan Umar ini dengan karakter yang juga tidak banyak berubah, tidak mengalami banyak distorsi, ya. Seperti yang kemudian pernah dicetak di masa Rasulullah SAW, karena masih banyak orang-orang terbaik dan belum banyak orang yang kemudian bergabung dengan komunitas kaum muslimin ini. Nah, kemudian ya terjadi pergeseran ketika kemudian kepemimpinan ini dipegang oleh Utsman bin Affan. Ini bukan karena faktor kelemahan Utsman dalam memimpin, tapi karena memang faktor dari luar yang demikian dahsyatnya. Ya, yang menjadikan terjadinya perubahan struktur kemasyarakatan. Baik secara psikologi mereka, kemudian habit mereka, cara berpikir mereka, lifestyle mereka, ya, dan lain sebagainya ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, dalam buku ini nanti juga kemudian diangkat oleh beliau seperti apa kemudian faktor yang kemudian
masih settle di masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, kemudian seperti apa ketika terjadi distorsi atau kemudian penurunan-penurunan, terjadi degradasi, kemudian nilai-nilai di tengah-tengah masyarakat. Yang ini menjadi sebuah akumulasi nanti selama 6 tahun Utsman itu memimpin. Nah, disitulah kemudian terjadinya ujungnya, puncaknya terjadinya pembunuhan kepada Utsman bin Affan. Jadi segalanya kemudian kalau disampaikan oleh beliau dalam kitab ini adalah semuanya itu berproses, ya, semuanya berproses. Artinya bahwa kemudian ya tidak ada sesuatu yang tiba-tiba, ya, semuanya berproses. Dan itu yang dianalisis oleh beliau, proses sampai kemudian menjadi faktor yang melahirkan tragedi besar, ya, terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan, dan pada akhirnya pembunuhan Utsman bin Affan ini akan melahirkan sebuah konflik yang luar biasa di tengah-tengah kaum muslimin ini. Semakin membesar. Diawalinya dari terbunuhnya Utsman bin Affan ini. Ya, kita akan membahas tentang masyarakat di masa Abu Bakar dan Utsman, cuman rupanya mungkin waktunya ya yang tidak mengizinkan. Jadi sudah terdengar adzan, saya kembalikan saja kepada moderator. Dari saya cukupkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz untuk pemaparan sirah nabawiyahnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ibrah dari sejarah, dan memang sejarah bisa saja dan bisa terjadi terulang kembali. Maka kita harus belajar dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jazakumullah khairan untuk semuanya yang sudah mengikuti. Masuk waktu Isya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tutup ya. Waalaikumsalam.